Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Kanianosa dari Program Studi Pendidikan Fisika B dengan NIM 2407015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama teman-teman saya mengenai kinematika dan dinamika. Nah, selanjutnya yaitu untuk rumusan masalahnya. Rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, bagaimana pengaruh dari perubahan sudut terhadap komponen gerak benda. Yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Yang ketiga, bagaimana perubahan variasi besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring dan pesawat Atwood. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Atwood terhadap komponen gerak sistem. Dan yang terakhir adalah bagaimana lintasan gerak benda pada pesawat Atwood. Nah, selanjutnya ada hipotesis atau dugaan sementara, di mana hipotesis yang saya miliki yaitu yang pertama, semakin miring lintasan yang dilalui oleh kereta maka semakin cepat laju kereta tersebut. Yang kedua, semakin besar massa kereta maka semakin cepat laju kereta tersebut. Dan yang ketiga, ketika massa kedua benda di pesawat Atwood sama maka akan seimbang atau adanya kesetimbangan atau kecepatan sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu ketika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Atwood, maka percepatannya akan berubah. Untuk selanjutnya yaitu ada dasar teori. Nah, ini merupakan dasar teori dari bidang miring atau benda yang melaju pada bidang miring. Nah, di sini terdapat sebuah benda dengan massa 4 kg pada sebuah landasan atau lintasan bidang miring, di mana ketika ada permasalahan seperti ini dapat kita gambarkan diagram gaya bebasnya, yaitu pertama di sini ada gaya normalnya yaitu pada arah sumbu Y. Nah, selain itu ada juga gaya berat atau W sama dengan M kali G, di mana W ini dapat kita proyeksikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, ketika W diproyeksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan MG sin theta. Ketika tetanya diketahui yaitu 37 derajat, maka rumusnya menjadi MG sin 37 derajat. Nah, ketika W ini diproyeksikan terhadap Y, sumbu Y, maka akan menghasilkan rumus MG cos theta atau MG cos 37 derajat. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa gaya pada sumbu Y ini sama dengan 0 dan hanya ada gaya pada sumbu X saja yaitu MG sin theta. Nah, di sini dapat dirumuskan bahwa F sama dengan MG sin theta, sigma F sama dengan M dikali A berdasarkan dari hukum 2 Newton, di mana sigma F ini merupakan MG sin theta sama dengan M dikali A, maka ini M dapat saling membagi, di mana didapatkan nilai A-nya itu G sin theta. Nah, selanjutnya ini dasar teori dari pesawat Atwood, dan yaitu pesawat Atwood adalah sistem mekanis yang terdiri dari dua massa, M1 dan M2. Nah, ini merupakan M1-nya dan ini merupakan M2-nya dalam gambar ini. Nah, yang dihubungkan dengan tali tak bermassa melalui katrol. Prinsip kerjanya berdasarkan hukum 2 Newton dan dapat digunakan untuk mengukur percepatan akibat perbedaan massa. Percepatan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus M1 dikurangi M2 dikali G dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah I per R kuadrat.
Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang pertama dalam percobaan kereta dinamika ada kereta dinamika, neraca tiga lengan, smartphone, laptop, dan ticker timer. Pada percobaan pesawat Atwood adalah pesawat Atwood, neraca tiga lengan, smartphone, laptop, dan stopwatch. Nah, untuk selanjutnya itu data percobaan bidang miring pada percobaan pertama, di mana saya mengubah dari kemiringannya, di mana pada video pertama yaitu kemiringannya 4 derajat, kedua 5 derajat, dan ketiga 6 derajat. Sedangkan pada percobaan kedua yang dirubah adalah masanya, sedangkan kemiringannya tetap di 4 derajat dengan masa yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari bidang miring dengan masa tetap dan kemiringan berubah, di mana ini merupakan hasil dari tracker video pertama, yaitu pada grafik pertama ini merupakan grafik kecepatan X terhadap waktu yang nantinya akan dihasilkan percepatannya yaitu sama dengan setengah sama dengan 2 kali A, di mana A-nya ini kan di sini 4,8. Nah, berarti percepatannya itu adalah 0,96 karena di sini E-1 ini dikali 2 jadi 0,96. Sedangkan yang di sini yang di pinggirnya merupakan grafik dari X terhadap T untuk menentukan nilai dari kecepatannya yaitu sama dengan 2 dikali A, yang di sini A-nya kan 4,9, maka nilai kecepatannya yaitu 0,98. Nah, ini karena min 1 nih. Dan ini merupakan data dari video kedua, dan ini merupakan eh, dari video ketiga. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil penelitian bidang miring dengan masa berubah dan kemiringan tetap. Ini juga sama ya, untuk grafik pertama yaitu Px terhadap T untuk menentukan percepatan. Yang ini grafik keduanya X terhadap T untuk menentukan kecepatan. Ini untuk video yang pertamanya. Ini untuk video keduanya, dan ini untuk video ketiganya. Nah, dari grafik-grafik ini dapat disimpulkan bahwa semakin miring lintasan yang dilalui kereta, maka semakin cepat laju keretanya, dan semakin besar massa kereta, maka akan semakin cepat laju keretanya. Selanjutnya itu ada percobaan Atwood. Ini merupakan data dari percobaan Atwood, di mana pada nomor 1, 2, 3 yang ini, kami atau saya ini melakukan perubahan pada masanya. Sedangkan 1, 2, 3 pada bagian keduanya ini, kami melakukan perubahan pada jarak dari A ke B. Dan yang 1 ke 3 pada bagian ketiga, ini kami melakukan perubahan terhadap jarak dari B ke C. Nah, selanjutnya yaitu hasil percobaan Atwood, di mana ini merupakan grafik dari percobaan Atwood yang data ke-1, percobaan 1. Nah, ini merupakan grafik dari Pi terhadap T-nya atau kecepatan terhadap T-nya, dan ini merupakan percepatan terhadap T-nya. Nah, ini untuk dari jarak A ke B. Selanjutnya ini juga untuk jarak dari B ke C, masih video pertama. Sama dari kecepatan terhadap waktu, ini juga percepatan terhadap waktu. Dan ini merupakan video yang keduanya, di mana yang atas ini merupakan grafik, yang ini atas merupakan kecepatan, yang bawah ini merupakan percepatan. Nah, selanjutnya ini juga sama, yang atas merupakan kecepatan, yang bawah merupakan percepatan. Begitupun dengan ini, sama, yang atas merupakan kecepatan, yang bawah merupakan percepatan. Nah, ini untuk yang pinggirnya ini kecepatan, dan yang satunya lagi percepatan. Ini data yang video 4, ini yang data video 5.
Lalu ini data video 6, ini video 6, ini video 7, ini juga video 8, ini video 8, ini video 9, ini juga video 9. Nah, dari grafik-grafik tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa ternyata masa benda dan jarak dari A ke B dan juga dari B ke C berpengaruh terhadap kecepatan benda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.